apakah basmalah itu merupakan ayat dari setiap surah, dari setiap bab di dalam Al-Quran, or an indication, atau hanya indikasi atau penanda saja of the beginning of a new surah, bagi permulaan sebuah surah. Menurut sebagian para ulama, Allah itu adalah unik. Dia tidak mempunyai akar kata. Perbuatan-perbuatan Tuhan itu tercakup dalam kata atau nama asma yang disebut sebagai Ar-Rahim tadi itu. Ar-Rahim adalah kesatuan perbuatan Tuhan. Ar-Rahman itu adalah kesatuan sifat-sifat Tuhan, semuanya tercakup dalam Ar-Rahman, sementara Allah itu adalah esensi, zat, dan prinsip ketuhanan itu semuanya tercakup di dalam terma Allah itu sendiri. Kita jumpa lagi di edisi yang kedua, pembahasan tentang sebuah kitab yang kita kaji, yaitu berjudul The Study Quran, a new translation and commentary, yang diketuai oleh editingnya oleh Syed Hussein Nasr bersama para muridnya yang mengajar di berbagai tempat, ada yang di Kanada, ada yang di Amerika, ada yang juga di Timur Tengah, tepatnya di Uni Emirat Arab. Nah, kebetulan untuk surat yang pertama yang akan kita bahas, yaitu surah Al-Fatihah, itu adalah porsi dari salah satu draftnya dibuat oleh salah satu murid Syed Hussein Nasr yang bernama Joseph E.B. Lombard, yang beliau itu mengajar di American University of Sharjah di negara Uni Emirat Arab. Nah, beliau spesialisasinya salah satunya memang adalah terjemah dan juga ilmu-ilmu keislaman yang lain, Quranic Studies, Islamic Philosophy, Eco-Theology, Islamic Theology, dan studi-studi keislaman yang lain. Jadi beliau memang sangat kompeten untuk membuat terjemahan maupun komentar terhadap Al-Quran. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu ayat pertama dari surah Al-Fatihah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim itu. Diterjemahkan di sini, in the name of God, the compassionate, the merciful. Dengan nama Allah, dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Komentarnya begini. All but one of 114 surahs of the Quran begin with in the name of God, the compassionate, the merciful, known as the Basmalah in Arabic, which also appears in chapter 27, the verse number 30. Jadi seluruh kecuali satu dari surah-surah yang ada di dalam Al-Quran selalu dimulai dengan basmalah ini, dengan Bismillahirrahmanirrahim, atau yang dikenal sebagai basmalah dalam bahasa Arabnya. Dan itu juga kata basmalah itu juga muncul di surah An-Naml nomor 27 ayat ke-30 yang kira-kira bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi di situ ada kata Bismillahirrahmanirrahim di surat An-Naml itu. Terus kemudian, there is a debate as to whether the basmalah is a verse of each surah or an indication of the beginning of a new surah. Ini ada perdebatan. Apakah basmalah itu merupakan ayat dari setiap surah, dari setiap bab di dalam Al-Quran, or an indication, atau hanya indikasi atau penanda saja of the beginning of a new surah, bagi permulaan sebuah surah. Whether or not it is considered a numbered verse, in most schools of Islamic law, with the exception of the Shafi and Ja'fari schools, the basmalah is not recited with any of the surahs during the daily prayers. Kita masuk dalam konteks salat ini. Terlepas dari apakah
basmalah itu diberi nomor ayat di dalam masing-masing surah. Di mayoritas madhab fikih, madhab hukum Islam, madhab fikih, kecuali madhab Syafi'i dan Ja'fari. Madhab Ja'fari itu adalah madhab fikihnya kalangan Syiah. The basmalah is not recited. Basmalah itu tidak diucapkan, tidak dibaca with any of the surahs during the daily prayers. Ketika sholat, Bismillahirrahmanirrahim itu tidak dilafazkan, tidak dibaca, kecuali kalau madhab Syafi'i dan madhab Ja'fari. Basmalah itu diucapkan di setiap di setiap sholat, terutama ketika ini di luar Al-Fatihah ya, tapi ketika membaca surah-surah yang setelah Al-Fatihah. In this regard, Anas ibnu Malik, a close companion of the Prophet, is reported to have said. Dalam hal ini, Anas ibnu Malik ini adalah sahabat Nabi. Jangan kacaukan dengan Malik ibnu Anas yang merupakan pendiri mazhab Maliki. Ini adalah Anas ibnu Malik yang sahabat Nabi yang wafat pada tahun 709 Masehi. Dia meriwayatkan sebuah riwayat yang mengatakan begini. Dia mengatakan begini, I have prayed behind the Prophet, Abu Bakar, Umar, and Uthman, the first three caliphs of Islam, and they each begin their recitation with praise to be God. Praise be to God, Lord of the world, without mentioning in the name of God, the compassionate, the merciful. Jadi ini riwayatnya Anas ibnu Malik, sahabat dekat Nabi, mengatakan, saya telah sholat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman. Yang ketiganya itu merupakan tiga khalifah pertama dalam sejarah Islam. Abu Bakar yang pertama, terus kemudian Umar yang kedua, dan Utsman yang ketiga. They each begin their recitation with praise be to God. Mereka masing-masing memulai bacaan surah di dalam sholat itu dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Without mentioning in the name of God, the compassionate, the merciful. Tanpa menyertakan, tanpa menyebutkan basmalah atau dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ini direkam dalam tafsir Ibnu Katsir, Qurtubi, juga SH itu adalah sebentar. Ini di situ disebutkan itu adalah indikasi bahwa itu terekam dalam beberapa kitab tafsir yang dikarang oleh Asy-Syaukani. Yang kitab tafsirnya adalah Fathul Qadir. Ada Ibnu Katsir, ada Qurtubi, ada Syaukani, dan yang terakhir Az-Zamakhsyari di tafsirnya Al-Kasyaf. Itu menyebutkan riwayat yang disebutkan oleh Anas ibnu Malik tadi itu. But in another tradition, Abu Hurairah, tapi dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain, Abu Hurairah yang meninggal di tahun 681 Masehi, another of the Prophet's companions is reported to have recited the basmalah while leading the prayer, to have then said, among you, I perform the prayer that is closest to the prayer of the Messenger of God. Tapi dalam riwayat yang lain, tadi Abu Hurairah yang juga merupakan sahabat Nabi, diriwayatkan membaca basmalah ketika menjadi imam sholat. Dan kemudian dia berkata, di antara kalian, saya mengerjakan sholat yang that is closest to the prayer of the Prophet, yang cara sholatnya itu paling mendekati salat Rasulullah SAW. Itu diriwayatkan oleh Ibnu Katsir atau terekam dalam kitab tafsirnya Ibnu Katsir.
Based upon a saying of Ja'far as-Sadiq, terus kemudian ada perkataan dari Imam Ja'far as-Sadiq yang merupakan juga guru dari beberapa imam madhab Sunni, meskipun beliau sangat dihormati di kalangan Syiah. The sixth Shiite imam ke-6 dari kalangan Syiah, who was also pivotal intellectual figure in the Sunni tradition. Tadi itu sangat figur intelektual yang sangat penting dalam tradisi Sunni, which states that the Basmalah is the greatest verse of the Book of God. Dia mengatakan bahwa Basmalah adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Quran, di dalam Alkitab, dalam Kitabullah. Shiite scholars all maintain that the Basmalah is a verse of the Fatihah and every other surah that begin with it. Hampir semua ulama dalam tradisi Syiah itu mengatakan bahwa Basmalah adalah ayat dari Al-Fatihah dan juga ayat dari setiap surah yang lain, bukan hanya Al-Fatihah. Itu direkam dalam tafsirnya Muhammad Hussein Tabatabai yang merupakan juga ulama Syiah di Mizan fi Tafsir Al-Quran, dan Al-Tha'labi, Ahmad Al-Tha'labi di kitab tafsir yang berjudul Al-Kashf wal Bayan an Tafsir Al-Quran. Others say that it is a verse, though separate from the surahs that begin with it. Yang lain juga mengatakan bahwa Basmalah itu bagian dari ayat, meskipun terpisah dari surah-surah yang dimulai dengan Basmalah. Jadi ya, sebagian juga mengatakan bahwa ini juga bagian dari surah, bukan, meskipun secara penulisan itu terlepas dari surah-surah selain surah Al-Fatihah yang tadi disebutkan. In this regard, Ibnu Abbas, dalam hal ini Ibnu Abbas yang wafat tahun 687, a cousin of the Prophet, who was among the most important scholars of the Quran in the first generation of Muslims, yang merupakan sepupu dari Nabi, yang juga merupakan ulama paling penting, ulama Al-Quran yang paling penting dalam generasi awal Muslim, yakni para sahabat, is reported to have said, diriwayatkan pernah mengatakan bahwa that the Prophet did not know the point at which to separate one surah from the next until God revealed the name of God, the compassionate, the merciful. Bahwa Nabi tidak tahu di titik mana, didn't know the point at which to separate, ya, di titik mana untuk memisahkan satu surah from the next dengan surah yang berikutnya, until God revealed, sampai Allah Subhanahu wa taala mewahyukan in the name of God, the compassionate, the merciful. Bismillahirrahmanirrahim. Itu terkam dalam Asy-Syaukani di tafsirnya yang berjudul Fathul Qadir tadi itu. The Basmalah, or its shortened form, in the name of God, is applied by pious Muslims to consecrate all illicit actions, since from a Quranic perspective, all things should be performed for the sake of God and His name. Basmalah, yaitu merupakan kependekan atau penyebutan pendek dari Bismillahirrahmanirrahim itu sendiri, dipakai oleh Muslim yang soleh untuk memulai semua aktivitas yang legal, aktivitas yang diizinkan. Sebab dari sudut pandang Al-Quran, semuanya harus dikerjakan untuk tujuan, untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala, dan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. In this vein, the Prophet said, dalam hal ini Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, any important matter not begun with the name of God shall be cut off. Itu menurut tafsir Tabatabai juga direkam di situ. Bahwa segala sesuatu
yang tidak dimulai dengan nama Allah, maka terputus pahalanya. Fahuwa aqta. Ma la yubda bi bismillah fahuwa aqta. Apa saja yang tidak dimulai dengan basmalah, dia pahalanya atau kebaikannya terputus. The preposition in be could imply a verb at the beginning of the sentence, such as I begin, I seek help in the name of God. Or a noun, such as the beginning of discussion in the name of God. Preposisi dalam be, bismillah, di dalam bismillah itu, ba kasroh itu secara tidak langsung memberi pengertian sebuah kata kerja, imply a verb in the beginning of the sentence, dalam permulaan kalimat tersebut, which I begin. Be itu dimaknai atau secara tidak langsung mempunyai makna saya memulai. Or I seek help, atau saya meminta pertolongan in the name of God, di atas nama Allah Subhanahu wa taala. Or noun, kalau tadi itu be-nya itu bisa bermakna verb, kata kerja, bisa juga bermakna sebagai kata benda, such as seperti the beginning of the discussion in the name of God, permulaan pembahasan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan dalam tafsir Fakhruddin Ar-Razi, yaitu tafsir Al-Kabir, atau biasanya juga dikenal sebagai Mafatihul Ghaib, kunci-kunci pembuka yang tak terlihat, alam gaib yang tidak diketahui. Oke, sampai mana kita tadi? Sampai di Fakhruddin Ar-Razi. Oke. In the name of God is also understood to mean, so bismillah itu juga bermakna atau dipahami mempunyai makna I began in the name of God, so you too begin. Saya memulai dengan atas nama Allah Subhanahu wa taala, demikian pula kamu memulainya. As if God were saying, seakan-akan Tuhan berkata, I begin through my name. Saya memulai dengan nama saya. Was united with my name. Yang disatukan dengan nama saya. And have commenced in my name. Dan telah bermula di nama saya. So begin through my name. Lalu bermula melalui nama saya. Unite with my name. Bersatu dalam nama saya. And commence in my name. Lalu bermula atau dimulai dari nama saya. Ini dalam tafsir Al-Maibudi, Rashiddin Al-Maibudi dalam Kashful Asrar wa Uddatul Abrar. Ini agak kompleks ini pengertiannya. Jadi ternyata tidak sesimpel yang kita bayangkan. Perkataan Bismillah itu sendiri dengan nama Allah itu sendiri. Karena seakan-akan yang dimaknai oleh para mufasir dalam hal ini adalah tadi itu tafsir Al-Maibudi. Beliau mengatakan, saya memulai melalui nama saya yang bersatu dengan nama saya dan bermula di nama saya. Oleh sebab itu segala sesuatu bermula melalui nama saya, bersatu dengan nama saya, dan bermula dengan nama saya. Apa ini maknanya? Coba kita lihat di paragraf berikutnya. Apakah ada penjelasan soal itu? God renders Allah, which according to some is a unique word with no root, and according to others derives from the word al-ilah, or the divine. Tuhan menurunkan yang maknanya adalah Allah, menurut beberapa ulama adalah kata yang spesial, yang unik, yang tidak mempunyai akar kata,
Dan menurut yang lain, itu diturunkan dari kata al-ilah atau the divine, yang suci, yang ilahi, gitu, yang ilahi. Jadi dalam bahasa Arab itu ada namanya akar kata, jadr, misalnya katakan siapa namanya Zidni gitu misalnya. Itu kan dari zada, yazidu, terus kemudian fi'il amarnya zidni, tambahilah aku. Akar katanya adalah zada atau ziyadah gitu. Nah, tapi kalau di sini menurut sebagian para ulama, Allah itu adalah unik. Dia tidak mempunyai akar kata. Dia adalah ya nama itu sendiri, nggak ada akar katanya. Tapi menurut sebagian yang lain, dia akar katanya adalah dari al-ilah. Dari ilah. Ilah itu artinya adalah yang ilahi, terus kemudian dikasih al-ma'rifah menjadi Allah. Jadi Allah bisa diturunkan dari situ. The Quranic usage of Allah indicates that it was already known to the pre-Islamic Arabs, as in the Surah 43, verse 87, which says of the pagan Arabs, "What do to ask them, who created you? They will say, God." Penggunaan terma Allah itu mengindikasikan bahwa kata ini sudah dikenal pada masa Arab pra-Islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah 43, yaitu surat Az-Zukhruf ayat 87 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah ka'anna yufakun. Ketika mereka ditanya tentang siapa yang menciptakan mereka, mereka mengatakan, ya Allah, God, Allah, gitu. Tapi mereka berpaling darinya, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi istilah Allah, Allah itu sudah dikenal oleh Arab pra-Islam. Bahkan ketika orang-orang jahiliyah ditanya siapa pencipta mereka mengatakan, ya Allah, begitu. Nonetheless, the supreme sovereignty of Allah was not accepted by the vast majority of those who worship idols in a period referred to the Quran as the age of ignorance. Akan tetapi, superioritas Allah sebagai Tuhan itu tidak diterima oleh mayoritas besar dari orang-orang yang menyembah berhala, idol worshippers, dalam periode zaman yang disebut oleh Al-Quran sebagai the age of ignorance atau asrul jahili, periode jahiliyah. Allah is not only the most universal and all-embracing name, but also the most specific of the divine names, in that it cannot be used to describe any being other than God, whereas some other divine names may. Ini penjelasan kenapa nama Allah itu unik tadi itu. Allah bukan hanya nama yang paling universal dan paling mencakup segalanya, tapi juga nama yang paling spesifik dari nama-nama ilahiyah yang lain, yang tidak bisa dipakai untuk mendeskripsikan, cannot be used to describe any being, segala sesuatu yang ada other than God, selain Allah, selain Tuhan itu sendiri. Whereas some other divine names may, sementara nama-nama ilahiyah yang lain itu bisa dipakai untuk menggambarkan eksistensi yang lain, wujud yang lain, atau ada yang lain. Jadi nama Allah itu spesifik. Misalnya nama-nama yang selain Allah kan kalau kita hafal nama-nama Asmaul Husna, Allahur Rahmanur Rahim, Al-Malikul Quddus, Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar, dan seterusnya itu. Kalau nama-nama Ar-Rahman, Ar-Rahim itu bisa dipakai untuk menggambarkan yang lain selain Tuhan. Oh, dia apa itu namanya? Mempunyai sifat Rahman, oh dia mempunyai sifat Rahim, oh dia Majid, dan seterusnya. Tapi kalau Allah itu spesifik hanya untuk Tuhan saja. Oke, itu menurut Al-Ghazali Divine Names. Ya.
Some refer to Allah as the all-encompassing name, which comprises all of the names and attributes of God. Beberapa ulama refers to Allah, memaknai Allah sebagai nama yang all encompassing, nama yang melingkupi semuanya, yang terdiri dari semua nama, dari nama-nama dan sifat-sifat Tuhan. Jadi semua sifat, semua nama itu tercakup dalam istilah atau terma Allah itu sendiri. Itu bisa dilihat dari tafsir atau diambil dari tafsir Al-Biqai, Nazmud Durar fi Tanasubil Ayah Wasuar. Itu adalah kitab tafsirnya Al-Biqai. The ordering of 3 divine names in the Basmalah can be seen as an illustration, as an allusion, to the levels of divinity in relation to the created order. Jadi pengurutan 3 nama ilahi di dalam basmalah, ya, Allah, Bismi Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim itu. Jadi ada Allah, ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, 3 nama itu. Can be seen as an allusion, bisa dilihat sebagai alusi, sebagai isyarat to the levels of divinity, pada level keilahiahan in relation to the created order, dalam hubungannya dengan urutan penciptaan, all created order, tertib ciptaan. Maksudnya tertib ciptaan itu adalah pada penciptaan ini, urut-urutan penciptaan hubungannya dengan apa yang telah ciptaan Allah Subhanahu wa taala di alam raya ini. Ini hubungannya dengan itu, urut-urutan Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu levelnya disandarkan, dinisbahkan pada tertib ciptaan Allah Subhanahu wa taala. God, Allah, refers to the divine essence. Allah juga dimaknai atau merujuk pada esensi yang ilahiyah. The principle, the divine essence, principle, or self. Jadi ini urut-urutannya tadi itu. Bahwa Allah itu merujuk pada konsep tentang diri, prinsip, dan esensi yang ilahiyah. So the very nature of God itu ada terkandung di dalam Allah. Jadi zatiyah Allah itu tercakup di dalam nama Allah itu sendiri. Sementara the compassionate, Ar-Rahman, refers to the unity of God's attributes. Sementara Ar-Rahman itu merujuk pada kesatuan seluruh sifat-sifat Tuhan. Itu tercakup dalam Ar-Rahman. Sementara the merciful atau Ar-Rahim, yang maha penyayang, itu the unity of God's acts. Jadi perbuatan-perbuatan Tuhan itu tercakup dalam kata atau nama asma yang disebut sebagai Ar-Rahim tadi itu. Ar-Rahim adalah kesatuan perbuatan Tuhan. Ar-Rahman itu adalah kesatuan sifat-sifat Tuhan, semuanya tercakup dalam Ar-Rahman. Sementara Allah itu adalah esensi, zat, dan prinsip ketuhanan itu semuanya tercakup di dalam terma Allah itu sendiri. Jadi kalau tadi kita bicara soal Bismillahirrahmanirrahim, ada yang menafsirkan saya memulai dengan nama saya, Allah bisa mengatakan begitu. Seakan-akan Allah ditafsirkan berkata begitu, melalui saya yang bersatu dengan nama saya dan bermula dari nama saya. Jadi semuanya tercakup dalam Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah sebagai hakikat ketuhanan itu sendiri. Ar-Rahman mencakup kesatuan sifat-sifat Tuhan, dan kemudian Ar-Rahim
mencakup kesatuan dari perbuatan-perbuatan Tuhan. Ini agak kompleks. Ada soal-soal teologi di sini, ada soal-soal yang berkenaan dengan ilmu kalam di sini. Tapi kira-kira begitu. Komentar ini menggambarkan bagaimana begitu padatnya kandungan makna dari Bismillahirrahmanirrahim ini. Dari baknya yang bisa dimaknai ada kata kerja, saya memulai sesuatu, bisa juga dimaknai sebagai sebuah kata benda, bahwa the beginning of the discussion in the name of God, bahwa permulaan pembahasan atas nama Tuhan juga bisa dimaknai seperti itu. Terus kemudian Bismillah itu sendiri tadi dimaknai sebagai melalui Allah, bersatu dengan Allah, dan kemudian bermula dari Allah, segala sesuatu bermula. Kira-kira begitu. Dan kandungan dari Allah itu sendiri yang tadi juga disebutkan merupakan the very nature, divine essence, atau esensi yang ilahiyah itu terkandung dalam Allah. Istilah Allah Ar-Rahman itu adalah kandungannya adalah kesatuan dari sifat-sifat Allah, dan Ar-Rahim itu adalah kesatuan dari perbuatan-perbuatan Allah. Ya, begitu padat, begitu bermakna Bismillahirrahmanirrahim itu sendiri. Mudah-mudahan dari sini kita mendapatkan pelajaran tentang bagaimana dengan melafalkan basmalah saja kita memahami kandungan yang begitu dalam. Begitu pertemuan kita pada kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita insya Allah lanjutkan kembali dengan membahas ayat berikutnya dari Al-Fatihah, yaitu Hamdalah pada edisi berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.